Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni dari kelas Alfa Zero. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik saya pada AI Domain Natural Language Processing dengan judul Analisis Sentimen Twitter menggunakan Machine Learning. Baik, pada langkah pertama saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Klasifikasi teks ialah bidang yang mempelajari teknik-teknik untuk pengorganisasian dokumen teks secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu classification dan clustering. Pada ujian praktek ini digunakan teks classification, yaitu proses untuk membentuk golongan-golongan atau kelas-kelas dari dokumen berdasarkan pada kelas kelompok yang sudah diketahui sebelumnya atau terpandu atau supervised. Pada bagian tujuan dan urgensi, untuk mengklasifikasikan teks yang ada pada dataset dengan dua kelas, apakah kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat positif atau kalimat negatif. Pada studi kasus kali ini menggunakan komentar dari Twitter tentang opini film. Oke, datasetnya menggunakan dataset tweet sentimen opini film yang memiliki data sebanyak 200, terdiri dari 100 komentar positif dan juga 100 komentar negatif. Pada dataset ini terdapat 3 kolom, yaitu kolom ID, kolom sentimen, dan kolom teks tweet. Oke, pada tahap preprocessing data, yang pertama itu ada cascading. Yang pertama ada membuat fungsi untuk langkah cascading, lalu ini mengubah teks menjadi low case, selanjutnya menghapus URL, lalu menghapus angka dan juga menghapus karakter tanda baca. Pada tahap preprocessing data kedua, maaf, ada word normalization, yaitu menormalisasikan kata yang awalnya bukan kata baku, lalu akan diubah menjadi kata baku, serta mengartikan kata dalam bahasa Inggris dan mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Pada bagian ketiga, di tahap preprocessing data ini ada tahap filtering, yaitu menyaring kata-kata yang tidak penting. Ini ada langkah-langkahnya, lalu ditampilkan hasilnya. Selanjutnya, pada bagian preprocessing keempat, ada stemming, yaitu menghilangkan kata yang memiliki makna sama dan menghilangkan imbuhan. Misalnya di sini ada kalimat yang awalnya, "Tolong editingnya yang bagus ya, saya sering kecewa dengan film Indonesia, ditunggu filmnya." Lalu pada bagian stemming ini diubah dan dihasilkan, "Tolong editingnya yang bagus ya, kecewa dengan film Indonesia, tunggu film." Ini artinya ada beberapa kata yang memiliki makna yang sama, lalu pada proses stemming ini dihapus atau tidak digunakan, dan dihasilkanlah seperti ini, akan terlihat lebih simpel daripada awalnya, dan itulah hasil proses dari stemming. Oke, selanjutnya pada preprocessing data ini ada text preprocessing pipeline, yaitu menggabungkan seluruh langkah text preprocessing. Baik, di sini ada kalimat utamanya atau kalimat awal yang ada pada dataset, yaitu teks tweet-nya, misalnya ada jelek filmnya, apalagi si Ernest gak mutu banget. Lalu setelah di pre-processing atau digabungkan seluruh langkah teks processing, pada bagian pipeline ini dihasilkan clean text. Pada kolom clean text yaitu jelek film si Ernest mutu banget film aktingnya. Lalu, ya kira-kira seperti itu hasil dari clean text atau yang telah diproses sehingga, menghasilkan clean text atau kata-kata kalimat yang ada pada clean text. Baik, pada bagian ekstraksi fitur, di sini ada, yaitu proses mengubah teks menjadi vektor menggunakan TF-IDF dan Ngram. Yang langkah pertama yaitu pisahkan kolom fitur dan target. Di sini ada variabel X yaitu untuk, clean text dan variabel Y untuk sentimen. Di sini ada variabel X, dan ditampilkan yaitu pada variabel X terdapat kalimat-kalimat atau, clean text atau kalimat yang sudah dilakukan proses data. Selanjutnya pada variabel Y ada sentimen, yaitu, mengklasifikasikan apakah, eee, label atau data pada baris, 0, apakah kalimat positif atau negatif, yaitu di sini ditampilkan data pada baris 0, yaitu termasuk ke dalam kata atau kalimat negatif, sehingga atau seterusnya juga pada baris 195, dan selanjutnya termasuk kalimat positif.
Baik, di sini ada pada bagian model yang digunakan, saya menggunakan model multinomial Naive Bayes dengan menggunakan t-size 0,2 dan random state 40. Di sini ada training model, yaitu mentrainingkan model, lalu menyimpan model hasil training, juga menggunakan model yang telah dilatih atau di-training untuk memprediksi label pada data uji. Lalu di sini ada menampilkan hasil prediksi label dari model. Di sini telah diperlihatkan yaitu ada, kalimat negatif, ada kalimat positif, positif lagi, negatif, positif, dan seterusnya sesuai dengan prediksi label pada data uji. Baik, pada evaluasi model, hasil dari model multinomial naive Bayes yang digunakan yaitu akurasi sama dengan prediksi benar dibagi prediksi benar plus prediksi salah dikali 100, lalu sehingga oh ya, maaf, sebelumnya ini merupakan, hitungan jumlah data yang berhasil diprediksi model dan jumlah data yang salah diprediksi. Lalu sehingga menghasilkan jumlah prediksi benar sebanyak 36 data, jumlah prediksi salah sebanyak 4 data, lalu akurasi pengujiannya didapatkan 90%. Oke, pada bagian performa model yang dihasilkan, menghasilkan akurasi sebesar 0,90 pada F1 score dan support sebesar 40. Oke, pada bagian cross validation dihasilkan juga akurasi setiap split, yaitu ini 0,925, 0,9, dan seterusnya, dan juga rata-rata akurasi pada cross validation sebesar 0,8825. Oke, pada bagian deployment-nya dapat diuji coba pada tahap deployment ini dengan input kalimat apapun yang nantinya sistem akan memprediksi hasil input dengan mengklasifikasikan teks positif atau teks negatif. Baik, sebelum pada kesimpulan, saya akan memperlihatkan dulu kodenya. Di sini pada tahap utama yaitu biasa ada import library yang akan digunakan. Selanjutnya ada data acquisition. Selanjutnya eh, ada visualisasi data dulu, yaitu kontribusi kategori sentimen. Untuk banyaknya data positif, data kalimat positif, dan data kalimat negatif itu sama, sebanyak 100% sebanyak 100 data pada masing-masing kelas. Terdapat dua kelas yaitu positif dan negatif. Oke, pada bagian text processing ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, ada scaffolding, ada word normalization, ada filtering atau stop word removal, lalu ada stemming, dan juga text preprocessing pipeline yang nantinya akan menghasilkan atau menggabungkan dari beberapa text processing tadi sehingga menghasilkan kalimat yang sudah diprosesi, yang telah diproses dan disimpan di kolom clean text. Ini adalah kalimat awalnya atau yang ada pada dataset, kalimat asli, dan ini adalah hasil dari proses yang digabungkan juga menghasilkan kalimat-kalimat seperti ini setelah diproses. Baik, selanjutnya ada fitur engineering. Oke, bisa diperlihatkan yang telah saya tadi jelaskan, ada variabel X untuk clean text yang telah diproses kalimat-kalimatnya, dan juga ada variabel Y yang terdapat sentimen atau mengklasifikasikan kalimat tersebut apakah negatif, apakah positif, sehingga ditampilkan seperti ini hasilnya untuk 200 data. Oke, selanjutnya ada fitur extraction, ada TF-ID. Saya menggunakan TF-IDF dan ngram untuk hasilnya seperti ini. Oke, bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada fitur selection. Oke, di sini juga ditampilkan nilai-nilai pada datasetnya dari masing-masing baris atau setiap data. Ini ada menampilkan fitur beserta nilainya, lalu mengurutkan fitur terbaik hingga ada 539 data, lalu selanjutnya menampilkan mas pada fitur yang diseleksi. Oke, oke, di sini ada penjelasan dulu, yaitu false berarti fitur tidak terpilih dan true berarti fitur terpilih. Oke, di sini masih fitur selection hingga ada di model evaluation.
Oke. Oke, pada bagian model evaluation ada hitungan jumlah data yang berhasil diprediksi model dan jumlah data yang salah diprediksi. Baik, di sini seperti saya telah jelaskan tadi pada PowerPoint, di sini ada akurasi yang dihasilkan dari prediksi benar dibagi dengan prediksi benar dan tambah prediksi salah dikali 100 hingga ditampilkan atau dihasilkan jumlah prediksi benar sebanyak 36 data, lalu jumlah prediksi salah sebanyak 4 data, juga akurasi pengujian dihasilkan sebesar 90,0%. Oke, di sini ada ditampilkan confusion matrix, juga ada classification report yaitu menghasilkan akurasi sebesar 0,90 pada F1 score dan juga support sebesar 40. Baik, selanjutnya ada cross validation yang menghasilkan akurasi setiap split, juga dihasilkan atau ditampilkan rata-rata akurasi pada cross validation sebesar 0,8825. Oke, baik di sini saya, juga menampilkan atau, eee, memasukkan simple deployment, menggunakan simple deployment-nya, sehingga setelah dilakukan beberapa proses, nantinya akan berhasil mendeteksi atau mengklasifikasikan kalimat yang diinputkan dengan, ditampilkan hasil dari prediksi prediksi tersebut apakah, kalimat yang diinputkan, user termasuk kalimat negatif atau kalimat positif. Baik, saya di sini contohkan, saya telah menginputkan kalimat, "Filmnya jelek jelek banget sih." Lalu sistem akan memproses sehingga ditampilkan hasil prediksinya yaitu, negatif. Ini artinya kalimat hasil, kalimat "Filmnya jelek banget sih" adalah termasuk kalimat yang negatif. Baik, kita kembali ke PowerPoint dan saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan dari hasil ujian praktik saya pada AI Natural Language Processing ini, yaitu berdasarkan hasil dari model multinomial naive Bayes yang digunakan pada dataset ini, mampu memprediksi dan mengklasifikasikan kalimat positif dan kalimat negatif dengan hasil akurasi yang cukup besar, yaitu 0,90 pada F1 score. Baik, segitu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada ujian praktik saya, dan insya Allah saya akan masih tetap belajar untuk lebih memperluas atau mengeksplor lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.